apa aja sih dampaknya kalau misalnya kita nggak mengenal atau nggak tahu tentang perkembangan otak anak ini, atau nggak perkembangan otak yang tidak optimal tuh dampaknya apa aja gitu. Kita langsung sambut aja. Halo Dokter Riki. Halo, ya, Oh, selamat siang. selamat siang Dok. Gimana kabarnya di sana? Baik ya Dok ya. Sehat. Oke Dok, kita ternyata Amin. hari ini ternyata lumayan banyak nih. Kemarin yang daftar tuh sekitar 300 lebih. Kita lihat hari ini berapa yang hadir ya. Udah 119 yang Ya, ya, hadir ya. ternyata. Boleh disapa Ya, Dok? ya. Siapa aja? Dari mana Halo aja Ibu-ibu, ya? terima kasih ya sudah mau join ya. Oke, Semoga wah. bermanfaat hari ini ya. Ya, pastinya harus bermanfaat karena hari ini ternyata banyak banget kalau misalnya lihat satu-satu nih ya, ada yang dari Pekanbaru. Waduh, jauh ya dari Bandung. Banyaknya dari Bandung sih ini. Jadi boleh nih Mami langsung ganti namanya rename lagi nama underscore kotanya gitu. Jadi biar kita tahu, oh ternyata banyak juga nih yang dari luar Bandung ikut webinarnya Starland. Oke, kalau kayak gitu Dok, kita mau bahas sebelum kita masuk, ada beberapa pertanyaan yang Miss Helen Ya, mau tanyain sama Dokter Riki. Dok, kalau ngomongin tentang perkembangan ya, ya. otak anak ini, faktor apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan otak anak ini, Dok? Dokter boleh jelasin aja ya nanti langsung melalui slide-nya ya. Halo? Ya, ya. Oke, langsung aku Nanti akan saya jelaskan dengan slide ya. Oke, dipersilakan, Dok. Ya, ini saya sudah saya share screen. Share screen-nya coba belum keluar sih Dok, salah share screen kayaknya. Oke, Belum ya? belum. Coba ulangi lagi Dok. Ini udah belum? Lagi start. Oke, ini oke. Udah Dok. Perkembangan otak anak. Udah ya? Udah. Iya. Oke. Nah, selamat siang ya ibu-ibu yang sudah hadir. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan otak anak. Ya, perkembangan otak anak. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran jelas Dok. Udah oke di sini. Ya, oke. Nah, apa sih faktor-faktor utama kita untuk mengoptimalkan perkembangan otak pada anak-anak kita? Ya, kita tahu bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu sangat menentukan perkembangan otak anak. Ya, itu sampai usia 2 tahun. Nah, apa aja yang penting? Jelas ya. Yang pertama itu nutrisi. Ya, kita harus memberikan makanan yang benar kepada anak kita. Jadi tidak hanya memberi makan, tapi memberi makan yang benar. Isi makanannya itu harus benar. Kenapa? Karena itulah hardware. Ya, itulah hardware itu yang akan menentukan bagaimana nanti perkembangan otak anak itu di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, kemudian yang tidak kalah penting yaitu stimulasi. Ya, stimulasi ini penting. Yang ini sering disepelekan oleh orang tua. Bisa karena tidak mengerti, ya karena hanya berpikir bahwa ya yang penting nanti saya ke dokter anak, saya vaksin, ya ke dokter anak kalau sakit, ke dokter anak kalau misalnya syukur-syukur dokter anaknya cerita tentang stimulasi, syukur-syukur cerita tentang gizi, jangan ya. Kita harus tahu itu, kalau perlu tanyakan ya. Dan kemudian yang ketiga, faktor lain yaitu proteksi kepada anak-anak kita, ya imunisasi ya jelas. Itu hampir setiap bulan anak kita diimunisasi di 1 tahun pertama, ya sampai usia 1 tahun itu hampir setiap bulan, ya mulai jarang-jarang sekitar 2-3 bulan itu sampai usia dari 1 sampai 2 tahun, ya. Nah, kalau sudah kita perbaiki nutrisi, kita lakukan stimulasi, ya kita sudah berikan imunisasi, apa yang bisa kita lakukan untuk evaluasi itu bisa dilihat dari grafik, ya itu semua udah ada di buku KIA. Ya buku KIA itu sekarang sudah update 2020 itu sudah bagus banget, ya. Kalau misalnya tidak ada buku KIA, biasanya kalau misalnya di rumah sakit ada buku sendiri, nggak ada masalah. Bisa juga pakai aplikasi, ya. Aplikasi sekarang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memberikan aplikasi Primaku. Di situ juga bisa dilihat grafik-grafik bagaimana perkembangan pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Nah, ini yang pertama nutrisi ya. Sudah berkali-kali saya selalu sampaikan bahwa
nutrisi itu penting ya. Jadi jangan disepelekan di 2 tahun pertama nutrisi anak ya. Itu harus ada kandungan protein, harus ada lemak ya. Kemudian zat besi, zinc itu semua penting untuk apa? Ini 5 ini ya. Untuk mielinisasi, kemudian untuk sinaps, itu apa aja sih? Kalau mielinisasi itu supaya anak kita bisa menangkap asupan dari luar, input dari luar itu lebih cepat ya. Nah, itu penting. Kemudian untuk sinaps, sinaps itu juga sama ya. Bagaimana dia anak menerima input dari luar, kemudian memproses, kemudian melakukan reaksi. Nah, itu semua penting untuk anak kita bisa nggak tulalit lah ya, istilahnya seperti itu ya. Nah, ini dia yang nutrisi yang penting ya, itu untuk jangka pendek jelas perkembangan otak. Ya, kemudian fokus yang lain seperti misalnya untuk berat badannya dia ya, tapi yang fokus yang terpenting itu adalah tetap otak ya. Sehingga pada saat jangka panjang performa nanti dia pada saat sekolah, performa dia pada saat interpersonalnya, hubungan interpersonalnya bisa bagus. Nah, di sini bisa kita lihat sampai usia 2 tahun itu 80% perkembangan otak itu terjadi. Ya, jadi kalau kita tidak serius di sampai usia 2 tahun itu kelewat. Ya, bisa diulang nggak? Nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya kita hanya seadanya sampai usia 2 tahun ya dia akan berkembang bukan berarti tidak berkembang ya, berkembang tapi tidak bisa kita maksimalkan ya. Kalau kita bisa maksimalkan perkembangan otak anak kita harusnya bisa lakukan gitu ya. Jadi jangan disepelekan nutrisi dan stimulasi ini ya. Penting ya, stop pemborosan ya. Tidak usah rokok ya, jajan dan lain-lain, hobi ya. Apalagi sekarang lagi pandemi seperti ini, seharusnya aktivitas di luar bisa berkurang, kita bisa interaksi sama anak kita, stimulasi anak kita ya, fokus di nutrisinya itu bisa lebih bagus ya. Hal-hal yang bisa kita hemat kita bisa arahkan untuk membeli nutrisi yang bagus untuk anak-anak kita ya. Nah, ini nih penelitian membuktikan di Indonesia ya, sedih sekali ya, balita itu kurang energi dari lemak dan karbohidrat sebesar 55% ya, 55,7% dan kekurangan yang protein 34% ya. Kalau kita bandingkan sama negara-negara yang di sekitar dalam hal membaca, matematika dan sains itu skor kita nomor 2 ya, dari bawah tapi ya. Jadi kita perlu perbaikin ini ya. Ini tugasnya siapa? Tugasnya orang tua, tugasnya dokter anak, tugasnya guru sekolah. Ya, jadi kita kerjasama ya, bukan hanya orang tua, bukan hanya dokter anak atau bukan hanya sekolah ya. Jangan melimpahkan hanya ke satu orang. Ya. Nah, ini nutrisi ini penting. Tadi saya bilang kita jangan ribut soal stunting. Ya, ini dulu pernah saya webinar juga soal ini. Kita nggak usah ribut soal stunting karena kalau kita ribut soal stunting itu sudah terlambat. Ya, ributlah soal ini weight faltering. Ya, nah itu bisa dilihat dari grafiknya yang akan diplot setiap bulan pada saat kontrol ke dokter anak. Ya, kalau kita garisnya mulai tidak bagus, nah kita sudah harus ribut di situ. Gitu. Jadi jangan pada saat anaknya sudah gizi kurang, anaknya sudah gizi buruk baru kita ribut, jangan. Ya, justru di awal itu kalau sudah berat badan anak kita tidak bagus, kita harus sudah mulai bertanya, ada apa sih? Saya kasih makannya benar nggak? Ya, jangan-jangan isi makanan anak saya nggak ada yang benar. Ya, saya beranggapan benar. Ya, banyak ya di sosial media sekarang macam-macam informasinya. Ya, itu konsultasikan ke dokter anak Anda apakah memang benar nggak sih ini makanannya seperti ini gitu. Benar nggak sih menu tunggal itu masih dikerjakan sampai sekarang? Nah, ya, seperti itu harus diketahui oleh orang tua ya. Kenapa kok lemak itu penting ya? Pada makanan anak yang terpenting itu lemak. Lemak itu setengah. Isi makanan itu lemak setengah, karbohidrat sepertiga, protein hewan seperempat, protein nabati sedikit. Ya, jadi jangan terbalik. Ya, masih banyak di sosial media mengatakan lemak itu tambahan. Ya, saya nggak setuju dengan itu. Ya, lemak itu utama. Ya, lemak itu utama karena apa? Lihat komposisi otak kita 60% itu lemak. Ya, jadi memang yang utama isi makanan itu untuk pertumbuhan otak kita, otak anak-anak kita itu bisa bagus
itu kalau kita memberikan lemak di 2 tahun pertama dengan komposisi yang utama. Ya, jadi nggak usah kebanyakan sayur ya. Jangan bangga, oh anak saya banyak sayur saya kasih, enggak, jangan. Ya, justru sayurnya sedikit aja. Karena sayur itu sama buah itu anti nutrien. Anti nutrien itu dia menghalangi penyerapan-penyerapan yang penting justru untuk otak. Ya, tapi saya ngomong begini bukan berarti tidak diberikan sayur buah. Ya, tetap diberikan hanya dalam jumlah yang sedikit dan hanya untuk mengenalkan. Ya. Nah, ini protein hewan ya. Kita harus fokus kalau protein di protein hewan ya. Plant based itu yang nabati enggak. Ya, kita jelas fokusnya di adalah protein hewani ya. Karena 20 kali protein nabati setara dengan 1 kali protein hewani. Ya, kita nggak terlalu banyak ngomongin soal nutrisi hari ini. Ya, saya yakin di sebelum-sebelumnya saya pernah ngomongin ini dan saya yakin orang tua masih ingat ya. Tapi intinya adalah nutrisi itu tadi lemak yang utama. Ya, lemak utama, lemak setengah, isi makanannya sepertiganya protein hewan, sepertiganya karbohidrat, seperempatnya protein hewan dan protein nabati sedikit aja. Ya, jadi itu yang harus dilihat oleh ibu, oleh orang tua, isi makanan anak. Ya, dari sejak umur 6 bulan sampai usia 2 tahun. Oke. Nah, kita fokus hari ini ngomongin tentang stimulasi. Ya, ini yang sering disepelekan oleh orang tua. Ya, pokoknya anaknya nanti bisa duduk, nanti bisa berdiri. Ya, kebanyakan fokusnya di stimulasi yang fisik. Ya, padahal banyak. Ya, dia butuh. Ini di slide ini bisa kelihatannya dia butuh auditori. Ya, dia butuh visual. Dia butuh juga psikologis ya. Nah, itu semua memberikan output yang bagus terhadap perkembangannya dia nanti ya. Nah, ini stimulasi ini penting karena dia sebagai software ya, tadi di slide pertama itu dia sebagai software untuk supaya membuat perkembangan otak anak-anak kita itu menjadi lebih baik ya. Nah, ini penelitian membuktikan stimulasi yang tepat, stimulasi yang benar ya, stimulasi yang komprehensif, tidak hanya gross motor saja, tidak hanya motorik kasar, itu akan berpengaruh pada berat dari massa otak kita ya. Kemudian ketebalan dari korteks. Korteks otak itu yang kita sering ya lihat gambar otak di slide ini juga ada, itu yang lekukan-lekukan itu. Nah, lekukan-lekukan itulah yang sangat dipengaruhi oleh stimulasi dan nutrisi, tapi terutama stimulasi dalam hal ini ya. Nah, tadi di slide pertama juga sudah dijelaskan ada mielinisasi ya, sinaps itu semua gampangannya anak kita menerima input dari luar itu responnya lebih cepat ya, jadi nggak terlalu lama, nggak tulalit ya, jadi semua input bisa langsung cepat ya. Nah, ini penelitian di luar itu menunjukkan bahwa bagaimana orang tua, bagaimana guru itu bermain, berinteraksi dengan anak, bagaimana menggunakan mainan dengan tepat, kemudian adanya kegiatan setiap hari 20-30 menit untuk dilakukan stimulasi pada anak, ya, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, ya. Ini yang diteliti adalah ibu-ibu itu dilatih, ya, ibu-ibunya dikasih pelatihan. Ini stimulasi ini yang harus dikerjakan di rumah setiap hari selama 20-30 menit, kemudian dinilai outcome-nya. Nah, inilah outcome-nya, ya. Gross motor, motorik kasar, fine motor, motorik halus, kemudian personal sosial dan bahasa semuanya di atas rata-rata, ya. Untuk grup-grup yang dilakukan intervensi kepada orang tuanya, kepada ibunya terutama, ya. Ibunya diajarin, ini yang harus dilakukan di rumah, ini yang harus dikerjakan di rumah setiap hari, itu ternyata outcome ke anaknya jauh lebih baik, ya. Perkembangan anak itu meliputi 4 ya Bapak Ibu ya. Motorik kasar, motorik halus, personal sosial dan bahasa. Ya, 4 ini yang harus dinilai setiap bulan. Ya, jadi bukan hanya nanti datang, dok anak saya belum bisa ngomong, ya anak saya cuma bisa nunjuk-nunjuk, ya. Nah itu
jangan pada saat sudah seperti itu baru kita ngomong ya, lebih bagus sebelumnya ya, stimulasi kita kerjakan sebelum itu terjadi ya. Nah, ini yang tadi intervensi yang dikerjakan ya, orang tuanya dikasih training ya, kemudian diberitahu apa yang harus dikerjakan setiap hari selama 20 sampai 30 menit per hari. Nah, yang terpenting dari pengasuh anak itu ternyata menurut penelitian adalah orang tuanya, yaitu ibu. Ya, ternyata itu peran ibu itu lebih berpengaruh ya terhadap stimulasi perkembangan anak. Ya, jadi tolong kepada ibu-ibu, ayo tambah pengetahuan Anda. Ya, ditambah pengetahuannya, nutrisinya harus bagaimana, stimulasi anak saya harus bagaimana supaya anak-anak kita perkembangannya bagus ya. Nah, ini ya, ini ilustrasi ya bagaimana memang saya mengerti ya ibu-ibu akan banyak aktivitas seperti ini. Hari ini datang ke dokter, dijelaskan, kadang suka lupa jadinya karena terlalu banyak aktivitas. Ya, menurut saya kalau hal-hal yang lain di 2 tahun pertama anak lebih bagus fokus ke anak dulu. Ya, yang lain-lain seperti yang ya ini dandan, pekerjaan rumah kalau memang bisa didelegasikan ke yang lain itu lebih baik. Fokus ke perkembangan otak anak kita. Ya, nanti setelah 2 tahun sudah tidak 80% lagi, hanya sisa 20%. Ya. Ingat 2 tahun pertama itu 80%, ya. Nah, baca buku KIA ya, saya yakin jarang orang tua yang akan membaca buku KIA ya. Kalau dibuka-buka pasti jarang ya. Dan kalaupun dibuka, karena itu semuanya isinya seperti tulisan ya, gambar hanya beberapa, mungkin akan bingung. Nah, sebaiknya sebelum Anda kontrol imunisasi anak Bapak Ibu ke dokter anak, baca dulu, yang nggak ngerti nanti tanyakan ya. Kalau saya mah biasanya saya akan saya putarkan videonya biasanya. Ya, ini yang harus dikerjakan. Bulan ini yang harus dikerjakan, bulan berikutnya ini yang harus dikerjakan ya. Nah, karena banyaknya kegiatan ibu ya di rumah, ternyata penelitian membuktikan kalau ibunya stres karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan selain mengasuh anak, itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ya, jadi tolong kepada ibu-ibu jangan Anda terlalu banyak, tidak semua bisa Anda kerjakan sendiri ya. Makanya itu apa yang perlu kita kerjakan supaya ibunya tidak stres. Nah, ini ibu butuh support system ya, seperti yang ini Starline ini ya, ada komunitas ya, ibu harus punya komunitas yang bisa ibu share, yang bisa ibu dapatkan informasi yang benar mengenai perkembangan anak-anak ibu ya, mengenai pertumbuhannya, mengenai bagaimana nutrisinya, bagaimana stimulasi, itu penting ya. Milikilah support system sehingga ibu tidak stres, ya ibu tidak sendiri, ya ternyata banyak teman-temannya yang seperti itu, ya bisa di grup WA, ya bisa di mana-mana lah, sekarang banyak ya, sosial media banyak ya. Nah, apa saja yang perlu distimulasi? Nah ini yang ada 6 ternyata ya, jadi jangan hanya fokus di motorik kasar, ya jangan hanya fokus di motorik kasar, tapi banyak, ada motorik halus, ada kognitif, ya ada self care, ada bahasa, ya dan ada sosial emosional. Nanti akan saya tunjukkan satu persatu ya, sebentar ya. Gambarnya kelihatan yang video ini? Kelihatan dok, tinggal di play Kelihatan ya? aja. Oke. Nah ini beberapa aspek ya. Yang pertama yang mau saya tunjukkan, ini ada banyak sekali videonya. Ini adalah motorik kasar. Ya, apa-apa aja sih yang harus dikerjakan sama ibu. Ini saya berikan contoh ya, misalnya seperti ini. Nah ini, ya misalnya rolling ya. Banyak pasien sih yang biasanya suka nanyakan, dok, anak saya belum bisa guling-guling, saya harus gimana? Nah, hal-hal yang seperti ini itu harus dikerjakan.
yaitu setiap hari selama nanti kontrol berikutnya. Misalnya umur anak ibu sekarang sudah 2 bulan, dia kan harus sudah mulai diajarin ini, harus sudah mulai diajarin ya. Itu dikerjakan setiap hari ya, awal-awal 1 menit, 2 menit, kemudian nanti makin lama makin nambah 2 sampai 5 menit ya. Nah itu dari aspek motorik kasar ya. Sekarang saya kasih contoh yang motorik halus ya. Nah ini yang juga sering kadang-kadang orang tua merasa nggak penting. Nah seperti ini, saya nggak yakin bahwa orang tua menganggap bahwa nah ini mengajarkan anak. Nah itu mengajarkan anak untuk memegang benda-benda kecil dengan 2 jari. Ya itu ada di milestone perkembangan anak. Nah itu yang kadang orang tua menganggap itu bukan sesuatu yang harus distimulasi. Padahal kalau dia distimulasi, itu dia akan lebih cepat dan korteks otaknya itu akan lebih berkembang dengan baik. Ya, contoh motorik halus lain yang juga harus dikerjakan. Nah ini, orang tua mungkin nggak akan peduli dengan anak bentur-benturin mainan seperti ini. Ya, padahal itu penting. Nah, ya, nah itu eh, kita perlu ajari anak kita, ya, untuk seperti itu tadi ya, seperti untuk motorik halusnya. Ya, kita sekarang ngomongin kognitif. Kognitif itu, nah ini, bagaimana anak kita mengenali orang tuanya dari sejak dini, dari sejak usia 1 bulan, ya. Bahkan kalau 0 bulan itu juga bisa hanya dengan jarak yang sangat dekat, karena anak masih blur ya, penglihatannya masih blur. 2 bulan mulai lebih jelas, apalagi setelah 3 bulan, ya. Nah, ya itu ya jelas ya. Pada saat kita mulai ganti popok, pada saat mandiin, kita komunikasi dengan anak kita. Ya itu akan melatih dia untuk fokus. Itu akan melatih dia untuk nggak nangisan. Ya, ada anak-anak nih sekarang yang beberapa bulan ini sejak pandemi ini saya ketemu ya beberapa kasus di praktek itu anaknya nangisan. Ya, ketemu orang lain langsung nangis ya, apa-apa semua langsung nangis. Nah, itu bisa kita mulai dengan pada saat dia usia dini 2 bulan, kita kenalkan dulu diri kita sendiri ya, orang tua. Saya mamamu, ini saya mama ya, saya ini papa gitu ya. Nah, setelah sudah kenal, taunya kenal dari mana? Taunya setiap kita sudah dilihat oleh anak kita, dia akan tersenyum. Nah, itu dia udah kenal. Nah, kita mulai kenalkan orang-orang lain. Ada orang lain yang di sekitarnya dia yang dia juga perlu tahu bahwa di dunia ini nggak hanya mama papanya yang ada. Ya, nah itu juga penting ya, apalagi kalau dia punya saudara, itu juga harus dikenalkan. Nah, ini pada saat lagi main ya, seperti ini pengaruh kognitifnya dia penting ya. Itu semua melatih kognitif ya. Jadi sering-seringlah bermain pada anak Anda ya, sering-seringlah bermain itu sangat melatih kognitif. Nah, ini bahasa ya. Jangan bahasa ini sering terlambatnya orang tua mah berpikir bahasa itu hanya ekspresif. Bahasa itu ada dua, reseptif dan ekspresif. Reseptif itu dimulai dari 0 sampai 1 tahun itu berkembangnya pesat. Ya, ekspresifnya nanti setelah 1 tahun lebih banyak. 1 tahun ke atas sampai usia 2 tahun itu memang lebih banyak yang ekspresif. Tapi sudah dimulai dari sejak awal. Jadi bacakanlah cerita pada anak Anda dari sejak umur dia 0 bulan. Dari sejak umur dia 1 bulan bacakan. Ya ngomong sama anak Anda eh, sepertinya dia nggak ngerti, tapi dia sudah masuk ke dalam input ke dalam otaknya dan itu sangat berpengaruh, terutama nanti pada saat dia mulai membaca. Ya, nah itu hati-hati ya. Jadi jangan beranggapan bahwa yang ibu kerjakan dia ibu ngomong seperti ini ya. Nah ini seperti video yang ini. Nah ya, aduh, videonya hilang.
Iya dok, videonya hilang. Sebentar ya. Boleh share screen lagi, boleh dok. Tapi saya masih share screen ya. Masih share screen. Boleh dibatalin dulu aja cancel. Nah ini nih udah masuk lagi. Udah Karista. ini ya. Nah ya, ya lanjut ya. Tadi bahasa ya. Berekspresilah di depan anak Anda ya, selain ngomong berekspresi seperti video tadi ya, muka-muka yang lucu itu akan anak akan mulai belajar sejak dini bagaimana harus tersenyum, bagaimana harus berekspresi ya. Kemudian yang selanjutnya self care ya, self care ini yang paling, nah ini potty training ya, potty training itu harus biasanya sini self care lebih banyak ke 1 tahun ke atas ya, potty training, kemudian bagaimana menggunakan garpu, bagaimana menggunakan sendok itu mungkin orang tua nggak berpikiran untuk seperti ini ya. Orang tua beranggapan itu semua alami ya, tidak alami ya, memang bisa alami tapi tidak efektif. Nah ya, itu ada di milestone ya Bapak Ibu, milestone perkembangan itu ada. Nah ini mencuci tangan ya, sekarang mah banyak yang mulai ngajarin anak cuci tangan gara-gara pandemi ya. Saya yakin pas sebelum pandemi nggak ada yang berpikiran untuk mengajari anaknya cuci tangan sendiri ya. Kemudian nah ini memakai baju sendiri, melepas baju sendiri itu juga harus diajarkan. Ya, ini ada milestone perkembangannya ya. Kemudian sosial emosional. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan supaya anaknya nggak nangisan. Dia harus berinteraksi ya, baik itu di sekolah, baik itu masih di rumah pada saat dia masih kecil, itu dia perlu distimulasi sejak dini. Ya udah selesai ini ya, dari itu hal-hal yang penting ya, jangan hanya kita fokus di gross motor saja ya, kita tidak hanya fokus di gross motor tapi juga di aspek lain seperti tadi fine motor, kognitif ya, self care, speech dan sosial emosional. Oke, itu aja dulu yang bisa saya presentasikan, nanti lebih banyak ke tanya jawab ya. Oke, thank you Dokter Riki untuk penjelasannya. Nah, Miss Helen mau buka beberapa pertanyaan yang sudah masuk berarti ya. Jadi Miss Helen punya ada waktu sekitar 21 menit nih ya untuk Pak Dokter Riki jawabin pertanyaan dari Ya. beberapa peserta hari ini yang udah kasih pertanyaannya di room chatnya. Oke, tapi Miss Helen akan bacanya yang berdasarkan tema hari ini ya, perkembangan otak anak ya Mami ya. Jadi kalau misalnya nanti mau keluar dari pertanyaan topik ini, nanti bisa langsung aja DM Pak Dokter Riki di Instagram, itu bisa. Oke, nah Miss Helen mau bacain pertanyaan dari, nggak ada nama maminya sih, tapi ini SDM Bandung Festival Citylink. Pertanyaannya gini dok mau nanya dong, untuk perkembangan anak usia 2,5 tahun biasanya harus bisa apa aja ya? Anak saya baru bisa menghitung 1 sampai 10 dan mulai belajar melihat angka 1 sampai 5 mana aja gitu. Sama warna udah bisa. Apa coba diajarkan huruf gitu? Atau konsen di belajar gambar atau gimana ya dok? Saya juga suka kasih vitamin dan omega tiap hari, nggak apa-apa kan dok? Banyak nih pertanyaannya ternyata. Ya. 2,5 tahun harusnya udah bisa apa aja dok? Ya. Saya tunjukin ya, saya share screen dulu ya. Boleh dok, silahkan. Nih, ini milestone yang harus dicapai anak ya. Tadi seperti yang saya jelaskan, personal sosial, motorik halus, bahasa dan motorik kasar. Jadi anaknya 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Ya. Nah, lihat ini yang motorik kasar, dia harus sudah bisa lompat. Ya, lihat di situ ya, jelas banget ya, udah bisa lompat ya, melempar bola dengan lengan ke atas ya, lengan ke atas, kemudian loncat jauh dan berdiri 1 kaki 1 detik. Ya. Kemudian kalau untuk bahasanya, dia harus sudah bisa menyebut 4 gambar. Ya, artinya dia ini gambar apa, dia udah bisa. Ya. Kemudian tahu kegiatan.
ya. Oh ini namanya kegiatannya masak, ya. Oh ini yang namanya kegiatannya piring, dia harus sudah tahu, ya. Dan bicara itu sudah dimengerti, ya. Kalau tadi ibu cerita dia sudah sampai Hitung sampai menghitung, 10, heeh. sebenarnya itu udah jauh lebih baik. Ibu bisa lihat di milestone-nya, ini menghitung itu di milestone-nya itu sekitar umur 4 tahun, Oke. ya. Fokuslah di yang di 2,5 tahun itu tadi, warna udah bisa belum? Ya, Warna warna udah bisa belum? udah bisa Dok katanya. Hah? Udah Udah bisa bisa? udah bisa. Oke, bagus kalau gitu. Ya, 4 warna itu lebih fokuskan ke situ dulu, ya. Kemudian, untuk motorik halusnya, nah tadi bikin menara, ya, terus bikin garis vertikal, ya, itu juga sudah harus bisa. Kemudian mencontoh, kalau kita bikin segitiga nanti dia bisa nyontoh segitiga, ya itu sudah milestone yang harus sudah dicapai di usia 2,5 tahun tadi, ya. Nah kemudian untuk personal sosial nih sudah bisa cuci tangan sendiri, ya. Kemudian menyebut nama temannya, pakai baju sendiri, itu sudah harus bisa, ya. Berpakaian tanpa bantuan itu juga harus sudah mulai bisa, ya. Itu beberapa hal yang untuk anak-anak 2,5 tahun. Ya Tapi tadi yang ditanyakan lagi apa ya? maminya masih suka kasih vitamin sama omega tiap hari itu bagus nggak, Dok? Nggak ada masalah, nggak Nggak ada ada masalah. masalah. Cuman memang lebih bagus itu di 2 tahun pertama. 2 tahun Ya, tapi nggak apa-apa. Dikasih masih ada 20% perkembangan otak yang memang harus dicapai. Perkembangan otak itu sampai 5 tahun itu besar sekali. Yang terbesar memang sampai 2 tahun. sampai 2 tahun. Oke, kalau Ya, kayak gitu sampai 2 tahun. oke, sip, Dok. Berarti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini misalnya langsung bacain yang masih berhubungan dengan perkembangan otak ya, Mam, yang misalnya bacain pertanyaannya. Ini dari Mami Devani dari Bandung. Selamat siang, Dok. Untuk menstimulus anak agar perkembangan otaknya optimal itu seperti apa? Apakah memberi vitamin kepada anak setiap hari diperbolehkan, Dok? Ya, nutrisi dan stimulasi ya. Tadi seperti presentasi, nutrisi dan stimulasi dua itu penting. Nutrisi itu bukan vitamin. Ya, nutrisi itu isi makanannya. Isi makanannya harus banyak lemak, ya, setengah karbohidrat sepertiga, protein hewan seperempat, nabati sedikit. Apakah perlu diberikan vitamin? Boleh. Ya, kalau ternyata seperti zat besi. Zat besi itu perlu kalau memang terindikasi anak ibu sumber zat besinya kurang. Ya, berikan zat besi nggak apa-apa. Ya. Kemudian vitamin lain gimana? Vitamin D, ya zinc. Itu nggak ada masalah kalau Bapak Ibu mau memberikan itu sebagai tambahan. Ya, tapi yang penting jangan lupa jangan cuma nutrisi, tapi stimulasi ya seperti yang saya tadi jelaskan. Setiap kali kontrol ke dokter, 0 bulan kontrol, 1 bulan kontrol, 2 bulan kontrol. Ya hampir setiap bulan kontrol, jangan dilewatkan untuk nanya. Ya, kalau perlu tadi seperti tadi ada video supaya Ibu tahu harus apa sih saya kepada anak saya, stimulasi apa yang harus dikerjakan supaya anak saya ini perkembangan otaknya bagus, ya, gitu. Jadi nutrisi dan stimulasi ya, Bu, ya. Berarti itu faktor-faktor yang harus dilakukan untuk ini mengoptimalkan perkembangan otak ya, Dok ya? Oke, Iya, thank you, iya. Dok. Ini lanjut lagi dari Ibu Risma Banjarbaru. Pertanyaannya, perkembangan otak dapat dilihat dari mana aja? Apakah bisa dilihat dari ukuran lingkar kepala? Terus bila sudah di atas 2 tahun dan kurvanya nggak bagus, apakah bisa diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya? Terima kasih, Dok. Dari Mami Risma. Ya, bagaimana mengevaluasi tadi grafik, Iya, bagaimana grafik berat badannya, grafik tinggi panjang badannya, grafik lingkar kepala ya. Ini suka lupa nih, lingkar kepala. Ya, suka lupa lingkar kepala, pokoknya datang itu berat badan aja ya. Yang penting berat badan gitu ya, enggak. Lingkar kepala juga dilihat ya. Karena di situ bisa dilihat perkembangan otaknya juga ya. Kalau dia ternyata naiknya nggak bagus, nggak sesuai grafik, itu harus segera diintervensi, baik itu dengan nutrisinya dibenerin, stimulasinya ditambah ya. Kemudian kalau gimana kalau grafiknya ternyata sekarang kurang, masih bisa diperbaiki nggak bisa.
Ya, dilihat dulu grafiknya seperti apa. Ya, yang kurang di sebelah mana? Apakah berat badannya, apakah panjang tinggi badan, apakah lingkar kepala, ya, atau jangan-jangan perkembangannya tadi, ya. Setiap datang ke dokter itu biasanya akan dilihat perkembangannya sudah sampai mana. Dengan tadi yang saya tunjukin tadi yang pada saat saya share screen, Mhm. di situ nanti dilihat bahasanya seperti apa, motorik halusnya seperti apa, motorik kasarnya seperti apa, personal sosialnya seperti apa, ya. Kalau memang ada masalah pasti bisa diperbaiki, Bu. Oke, thank you, Dok. Tapi kalau misalnya kurvanya nggak bagus masih bisa diperbaiki ya, Dok, ya? Bisa, kurva itu kan kita yang plot ya Mmm, berdasarkan faktanya dia. Nah, faktanya ini yang diperbaiki. Kalau memang berat badannya kurang, nutrisinya diperbaiki. ya. Kalau tinggi badannya cek, jangan cuma bukan nutrisinya aja, jangan-jangan tidurnya jelek, ya bolak-balik bangun di malam hari itu pengaruh ke hormon pertumbuhan, ya. Nah itu kalau misalnya perkembangan yang jelek, stimulasi. Jangan-jangan anaknya nggak pernah diajarkan untuk negakin kepala. Anak saya belum tegak kepala gini terus kepalanya, iya nggak pernah distimulasi, anaknya nggak pernah tummy time, ya kan? Nah itu nggak dia nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba bisa bisa kepalanya tegak, enggak, ya, Jadi harus distimulus ya, Dok, ya? Oke, thank you, Dok. Ini ya. dari Ibu Rika di Garut. Assalamualaikum, Dok. Apakah lingkungan yang kurang bagus dapat mempengaruhi perilaku anak meskipun kita sudah mencontoh hal yang baik? Apakah kepala peyang akan mempengaruhi pertumbuhan otak anak, Dok? Ya, Lingkungan mempengaruhi. kepala kepala peyang itu akan mempengaruhi volume yang di dalam, Oh, ya. Nah makanya supaya kepalanya nggak peyang, anaknya jangan terlentang terus. Gimana supaya nggak terlentang terus? Tadi stimulasi tummy time anaknya ditengkurapin ya, sambil diawasi, ajak main ya. Jadi jangan nanti minum ASI tidur, ASI tidur, ASI tidur ya pasti peyang. Ya, mau pakai bantal ratusan ribu, mau bantal harganya juta juga tetap aja peyang. Kalau anaknya terus tidur terlentang. Ya, makanya main sama anak. Ya, jadi jangan hanya ASI terus udah anaknya udah gitu aja jangan ya. Tadi apa pertanyaan yang pertama? pertanyaan pertama tuh lingkungan yang kurang bagus akan Oh, mempengaruhi perilaku anak? Ya. ya lingkungan jelas berpengaruh ya Bu ya, jelas berpengaruh. Bagaimanapun lingkungan berpengaruh, makanya tadi eh, tapi kita perlu persiapkan anak kita sebelum dia keluar ke lingkungan yang lebih besar. Karena kan lingkungan yang kecil 2 tahun paling hanya keluarga, ya. Mhm. Paling nggak ke rumah sakit untuk kontrol. Paling cuma itu lingkungan yang bisa dia terpapar cuma itu. Nah itu kita persiapkan dari sekarang. Apa yang dipersiapkan dari nutrisi, stimulasi dan proteksi. Proteksinya tadi imunisasi. Ya, jadi semuanya harus dipersiapkan. Kalau nanti ini mau sekolah udah mulai offline, itu yang harus dievaluasi. Ya, apakah anak saya akan aman di luar mana? Taunya aman dari mana? Ya itu tadi. Pastikan lingkungan nanti dia sekolah bagus, ya. Kemudian individunya sendiri bagus, ya, proteksinya bagus, imunisasi dapat, makanannya cukup, ya, Mhm. kemudian tidurnya bagus, ya. Jadi jangan cuman imunisasi aja, pokoknya udah imunisasi beres, enggak. Ya enggak seperti itu. Imunisasi penting, tapi dia harus dibarengin dengan tidurnya yang cukup, ya makannya yang bagus, ya seperti itu, ya. Jadi lingkungan pengaruh, ya lingkungan sangat berpengaruh, ya. Kalau lingkungannya jelek, anaknya sakit, pertumbuhan perkembangannya juga akan terganggu. Oke, thank you, Dok. Ini dari Ibu Rina. Siang, Dok. Apakah kecerdasan anak kita bisa nilai sejak anaknya usia kurang dari 2 tahun? Kemudian, bila anak melewati fase-fase yang seharusnya dia lalui, misalnya contohnya gini, apakah termasuk ciri-ciri anak yang eh, anak usia kurang dari 1 tahun udah bisa merangkak? Apakah anak ini tidak bisa merangkak langsung langsung berjalan itu kayak masalah nggak, Dok, kalau misalnya ada melewati beberapa fase terus dia ngeloncatin itu, gitu. Nah, Ya, ya, atau itu masalah apa enggak, Dok? ya. Oke, ini pertanyaan yang banyak sekali ya. Oh, ada tambahan? Enggak, Dok. Tadi kecerdasan Nah, anak ya, kurang dari 2 tahun tuh kayak gimana? ya, Apakah kecerdasan anak ya. Jadi dinilai itu dari.
merangkak ini sering skip, ya sering skip. Hmm. Memang di milestone itu tidak ada merangkak, ya milestone itu tidak ada merangkak, ya. Ini saya tunjukin ya, milestone itu tidak ada merangkak. Saya share screen sebentar ya. Nah ini lihat ya, motorik kasar. Nah berdiri dengan pegangan, ya bangkit untuk berdiri, bangkit terus duduk dan berdiri 2 detik. Jadi memang secara milestone itu tidak ada apa namanya, tidak ada merangkak. Tapi kenapa anak perlu merangkak? Kenapa kita perlu menstimulasi anak untuk merangkak? Jadi jangan, kalau bisa jangan di skip, karena itu terkait dengan koordinasi antara otak kanan dan otak kiri. Ya, teman-teman psikolog anak itu sudah meneliti mereka yang skip merangkak, hubungan interpersonalnya nanti pada saat dia sekolah itu tidak lebih baik dari yang melewati merangkak. Ya, jadi latihlah anak Anda merangkak, ya, supaya dia koordinasi otak kanan kirinya bagus, ya. Bagaimana menilai intelektualnya di bawah 2 tahun tadi? Apakah dia sudah perkembangan itu semua dia lewatin nggak? Ya, perkembangan itu sudah dilewatin. Kalau itu semua sudah dilewatin dengan baik, ya apalagi kalau dia di atas rata-rata, anak biasanya 3 tahun, dia udah bisa 2 tahun, anak yang biasanya 2,5 tahun, dia udah bisa 18 bulan, itu karena stimulasi kita. Jadi bagus ya, bagus kalau itu dilakukan stimulasi. Ada anak-anak yang umur 2 bulan itu kepalanya sudah tegak. Karena dia lebih distimulasi terus. Ada anak-anak yang 4 bulan, "Dok, anak saya 4 bulan masih jatuh-jatuh seperti itu kepalanya." Karena orang tua menganggap bahwa nanti akan alami sendiri dia. Dia akan, ya udah nanti kepalanya tegak sendiri. Ya benar, tapi dia hanya ngikutin standarnya dia. Standar perkembangan. Tapi kalau kita lakukan stimulasi itu jadi lebih baik, ya. Oke, thank you dok. Tapi ini pertanyaan selanjutnya dari Miss Helen. Ini penasaran banget. Jadi kan kemarin Starlen sempat ada workshop membaca nih. Terus aku kemarin udah Ya. mention ke dokter juga untuk, dok sebenarnya gimana sih memahami otak membaca pada usia dini. Terus kan kadang nih ya buat anak-anak di Starlen juga masih yang preschool, kindergarten tuh kadang kurang fokus nih. Terus ada nggak tips dari dokter untuk melatih fokus untuk anak usia tadi usia dini? Gitu. Tapi tadi Ya. pertanyaan pertama, memahami otak membaca, yang kedua adalah melatih fokus pada anak usia dini itu kayak gimana, Dok? Ya, ya, membaca. Ini dimulai dari sejak 2 bulan. Oh, Dan yang paling penting itu di 18 bulan. Ya, memang itu dimulai dari 2 bulan, tapi kritikalnya itu di 18 bulan. Ya, apa yang harus dikerjakan di awal? Tadi yang seperti saya jelaskan, ngomonglah dengan anak Anda, bacainlah cerita dari sejak awal. Ya, "Dok, ini saya masa kayak orang-orang aneh bacain cerita gitu, anak saya entah denger entah enggak, dia denger." Ya, kecuali memang ada kelainan pendengaran, ya, tapi dia dengar. Ya, dan itu akan membuat nanti stimulasi ke dalam otaknya, dan penelitian membuktikan dia akan lebih gampang pada saat dia nanti sekolah untuk menulis dan membaca. Ya, jadi itu yang harus dikerjakan terutama di 18 bulan, dan jangan buru-buru dengan 2 bahasa, bilingual. Jangan buru-buru dengan bilingual, ya. Jangan 18 bulan, wah, 18 bulan udah langsung satu ngomong bahasa bahasa Inggris, satu lagi bahasa Indonesia, terus nanti pembantunya ngomong bahasa Sunda. Wah, ya itu ya, nanti anaknya langsung terlambat bicara. Dijamin 100%, ya, dijamin 100% anak pasti terlambat bicara. Ya, makanya itu nggak usah buru-buru, ya. Memang ada beberapa penelitian, saya nggak tahu itu akurat nggak penelitiannya, yang mengatakan bahwa sejak dini kalau bilingual, dui bahasa sejak dini itu akan bagus. Mereka mengambil contoh Einstein, ya. Tapi Einstein kan memang terlambat bicara, ya. Tapi tidak berarti terus bisa dijamin bahwa dia akan jadi pintar, enggak, ya. Penelitian lebih banyak membuktikan ke arah kalau dia diberikan terus membaca ya, dibacain terus cerita, ya diomongin terus itu outcome-nya lebih baik. Ya, kritikalnya itu di 18 bulan. Ya, kalau ibu masih agak
kurang-kurang di 2 bulan sampai 1 tahun, ya it's okay lah. Tapi nanti pada saat dia udah di atas 12 bulan, apalagi 18 bulan, lebih banyak, ayo lebih banyak bacain. Cerita bahasa Indonesia maksudnya ya. Terus untuk fokus itu dimulai dari sejak dia 0 bulan. Ya, ngapain fokusnya? Tadi pada saat kita ganti popok, kita ngomong ke dia, dia sudah mulai berfokus. Ya, kemudian pada saat dia nanti sudah mulai tummy time, itu cobalah fokus di situ, ya. Jangan ibu terus nanti ibunya sendiri yang terdistraksi gara-gara HP. Ya, itu anak akan merekam. Oh ternyata aktivitas itu tidak perlu fokus gitu, ya. Apalagi kalau nanti dia udah dari 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas itu cobalah bertahan main di satu permainan, ya. Jadi carilah permainan yang dia bisa bermain yang lama, ya. Terus ibu betah juga di situ, ya. Jangan juga ibunya nggak betah, ya. Berapa lama sih anak harus bertahan? Itu usianya ditambah 4 sampai 5 menit. Misalnya usia 1 tahun, berarti dia harus bisa bertahan sampai 5 menit. Ya. Kalau dia bisa bertahan sampai 5 menit, bagus. Ya. Kalau usia 1 tahun dia cuma bertahan 2 menit di satu permainan, hati-hati. Ya, mulai cari permainan atau paling nggak dibacakan ya supaya dia duduk tenang, bacain. Ya. 6 bulan itu juga bisa dimulai pada saat dia makan. Makanya makan itu jangan dianggap sesuatu yang sepele. Ya, makan itu juga melatih motoriknya dia, melatih interpersonalnya dia, ya. Jadi diajarin benar-benar ya supaya dia bisa fokus makan ya makan gitu. Jangan makan sambil main. Dia jadi menganggap bahwa itu adalah multitasking. Ya, multitasking nggak bagus untuk anak-anak. Ya, terus yang penting lagi moodnya anak itu sangat berpengaruh pada fokus. Semakin anak happy, ya dia akan gampang fokus di nanti usia pada saat dia sekolah. Ya, jadi tolong jangan bikin anak Anda lebih banyak ngamuknya, lebih banyak tantrum, lebih banyak nangisnya daripada dia lebih banyak happy. Ya, jadi bagaimana membuat anak happy? Tadi bukan diiyakan semua yang dia mau, ya jangan salah ya. Nanti gara-gara saya ngomong anak harus happy terus diiyakan semua yang dia mau, enggak. Justru itu jadi tantrum. Kalau ibu mengiyakan semua yang dia mau, anaknya nanti akan jadi tantrum lebih sering. Ya, karena begitu nggak dikasih tahu, begitu nggak dibilang enggak, nanti anaknya akan lebih nggak mau, akan lebih ngamuk. Ya, lebih ngamuk nanti orang tuanya biasa, wah ya udah daripada nangis saya kasih, akan semakin ngamuk. Ya, tantrum itu seperti itu. Ya, jadi makanya coba bikin anak Anda happy dengan bermain bersama anak Anda. Anak Anda akan happy jika dia lebih sering bermain dengan orang tuanya, ya. Ya, semoga menjawab ya. Oke, thank you Dok. Dok, tapi ini waktunya udah terbatas banget nih, gimana nih? Iya, Berarti iya. beberapa pertanyaan nggak apa-apa ya, ini Miss nggak bisa lanjutin karena tadi emang waktunya juga terbatas karena Pak Dokter Riki harus segera praktek lagi. Jadi mau nambah 5 menit lagi apa gimana nih Dok? Apa habis tutup dulu Iya, aja? iya, boleh. Oke, 5 Nggak menit apa-apa. terakhir deh ya. Satu pertanyaan yang 2 pertanyaan terakhir deh yang bisa kalian ambil ya. Stimulus untuk anak usia 6 tahun gimana, Dok? Ini support sistemnya kadang kurang suka mendukung. Gimana cara mengatasinya? Tadi kan mempengaruhi juga Oh, perkembangan otak ya support system. Kalau kurang support sistemnya kalau udah umur segitu kan biasa sekolah, 6 bulan ya sekolah. ya. Hah? Baru 6 bulan 6 tahun anaknya. kan ya? 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan, Oh iya. saya pikir 6 tahun. Oh saya pikir 6 tahun. Kalau 6 bulan support sistemnya kan biasa hanya keluarga tuh, ya ODGJ. keluarga dan komunitasnya, ya komunitas seperti tadi yang di presentasi saya di slide terakhir itu kan ada teman-temannya yang sebaya, ya ibu-ibu yang lain, ya di grup WA atau di Posyandu atau di mana ya Posyandu juga bisa ya. Nah itu ada biasanya petugas kesehatan yang bisa menerangkan, iya ini anak kita sekarang seperti ini ya, harus seperti ini. Nah itu yang perlu ibu cari, komunitas-komunitas itu yang ibu cari ya. Kalau perlu join di ya
tim grup-grup seperti itu ya. Jadi jangan join yang lain tapi join yang seperti itu sehingga anak ibu bisa terpantau ya. Dan yang penting adalah pada saat kontrol itu Bu, pada saat kontrol ke dokter anak ya, itu ibu harus cari tahu benar-benar untuk usia sekarang ini anak saya harus apa ya. Ibu nanti pulang dari dokter anak sendiri lagi kan, nah itu harus apa, itu harus benar-benar diingat. Nah supaya ingat, misalnya udah diajarin nih terus nanti lupa ya, ya mungkin nggak banyak dokter yang mau dikomunikasikan lagi di luar jam praktek. Nah coba tadi support sistemnya, atau kalau nggak cari dokter anak yang mungkin bisa lebih share lagi nanti di luarnya, di luar jam-jam praktek. Kalau misalnya pas ibu lupa, gitu ya. Sorry, saya dengarnya tadi 6 tahun. Oke dok, nggak apa-apa. Dok, kalau misalnya stimulus otak bisa dilakukan dalam waktu masih dalam kandungan enggak dok? Untuk Iya, perkembangan otak. karena 1000 hari itu termasuk dari dalam kandungan, ya. Oh, oke. 1000 hari itu bukan dari 0 bulan sampai 2 tahun ya. Kalau 0 bulan sampai 2 tahun kan bisa dihitung nggak sampai 1000. Iya Oke, kan? Nah, itu sangka udah dari sejak dia di dalam kandungan. Jadi lakukan stimulasi sejak dalam kandungan. Nah, ini kompetensinya eh, SPOG. Oke. Ya, bagaimana nutrisinya, apa aja yang harus diberikan ya, apalagi stimulus-stimulus apa yang harus diberikan ya. Makanya Anda juga perlu pada saat kontrol tanyakan itu ya, bagaimana kalau perlu minta harusnya sih ada grafiknya ya. Berat anak saya segini di dalam kandungan, berat janin ini udah sesuai nggak? Kalau ternyata belum sesuai ya memang harus segera diintervensi seperti itu ya. Sejak dari dalam kandungan sudah dimulai ya. Oke, thank you dok. Berarti emang itu sudah termasuk dalam janin juga udah mulai, itu tuh termasuk hitungan hari 1000 hari kehidupan Ya, itu ya dok ya. Oke, satu ya. pertanyaan dari Miss Helen buat mami-mami nih yang udah datang hari ini, ada nggak pesan dari dokter Ricky untuk para mami untuk memahami tentang pentingnya perkembangan otak anak di usia dini? Pesan-pesan buat Ya, mami-mami. untuk pesan saya, dari sejak dia di dalam kandungan, rencanakan kehamilan dengan benar ya, karena itu sudah dimulai dari sejak itu ya. Konsultasikan dari dalam kandungan apa yang harus dikerjakan ya, apalagi sesudah dia lahir ya, sesudah dia lahir. Nah itu Anda orang tua, kami dokter anak dan sekolah itu yang kita bertiga yang akan membantu anak kita untuk berkembang dan bertumbuh dengan baik. Yang tahu yang bagus buat dia itu kita. Jadi jangan kita yang tidak mencari tahu ya. Pengetahuan itu sebagai orang tua penting ya. Nutrisi anaknya, ingat 2 itu aja kok, nutrisi dan simulasi. Cuman 2 itu dan cuman 2 tahun ya. Jadi jangan terlalu banyak aktivitas kalau anak masih di bawah 2 tahun. Fokuslah di anak Anda ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, thank you dokter untuk 1 jam ke depannya, karena tadi waktunya juga sudah terbatas, karena Pak Dokter Ricky juga mau langsung ada praktek berikutnya. Sebelum kita kita mau foto bareng dulu dok, sebelum kita mau ada Ya. acara auction charity-nya Starland. Oke, boleh dinyalain videonya. Hai Mami. Buat Dedi-Dedi juga yang hadir hari ini boleh loh nyalain videonya. Kita mau foto bareng buat Dokter Ricky sebelum kita masuk sesi berikutnya. Oke. Ada 6 slide. Jadi kita fotonya berapa sesi nih? 6 sesi aja ya kalau kayak gitu ya. Oke, Miss Helen hitung buat yang slide pertama. Wah, halo baby-babynya lucu-lucu nih. Ikut di foto juga boleh. Oke, Miss Helen hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ini slide yang pertama. Slide yang kedua coba. Oke. Slide yang kedua. Siap-siap ya, Mam ya. Iya, banyak baby-baby yang ikut webinar kali ini. Oke, kita hitung. Mam, sorry boleh diulang ya. Oke, yang slide pertama ya. Slide pertama dihitung sampai 3. 1, 2,
3. Oke. Saking banyaknya, habisnya pada bingung. Aku nggak bisa. Oke. 2. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, hai. Bentar ya. Ini kita lanjut slide yang ketiga. Oh, ini slide ketiga semuanya baby semua. Oke, 1, 2, 3. Iya. Slide yang keempat. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kelima. Boleh nih. Nah, hari ini lumayan ada banyak ya. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, kalau kayak gitu, Miss Helen, sebelum Mami jangan pada bubar dulu ya, karena hari ini kita ada satu sesi sekitar 15 menit untuk yang namanya acara charity-nya Starland. Jadi kita akan ada lelang beberapa perlengkapan anak bayi sampai anak usia 3-4 tahun. Jadi siapa tahu ini barang-barangnya dibutuhin buat mami-mami, kita akan lelang pre-love ini dengan harga yang hemat pokoknya gitu. Dokter Ricky, boleh mami-mami ngucapin saya thank you buat Dokter Ricky. Thank you banget buat hari ini ya dok ya. Thank you, Dok. Makasih dokter. Makasih, Dok. Makasih, Dokter. Thank you, Dok. Makasih. Elis ya. Makasih ya dok. Makasih, Dokter. Dokter Ricky mau langsung perjalanan menuju rumah sakit, jadi nggak apa-apa dok. Mau di sama di offing video juga boleh. Ya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya Miss Helen bakal panggil dua Miss yang keren, yaitu Miss Della dan Miss Karin. Kali ini kita akan ada salah satunya, Miss Helen mau share screen dulu deh sebelum kita masuk ya. Jadi hari ini mau ada sedikit acara charity auction ini. Jadi mami boleh nih kita mau ada lelang beberapa produk baby dan anak-anak gitu yang mungkin bisa bermanfaat buat mami juga. Nih ada syaratnya, udah Miss Helen share screen di sini. Jadi bisa dilihat, nanti bisa dari harga yang sudah ditetapin, boleh mau starting dari harga berapa nih? Nanti kelipatan 10.000 nawarnya ya, gitu. Nanti pemenang yang langsung chat aja kali ya Miss ya, chat saya mau ambil dengan harga berapa, nanti kalau misalnya sampai hitungannya sudah beres, nanti baru bagian admin kita yang akan menentukan siapakah yang mendapatkan barang tersebut dengan harga berapa gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah diambil, maksudnya yang memenangkan lelang tersebut, nanti akan langsung dihubungi oleh adminnya Starland untuk melakukan pembayaran dan ada ongkos kirimnya ya Mam ya, berdasarkan lokasinya di mana. Gitu. Jadi ongkos kirim ditanggung oleh pembeli lelang tersebut gitu. Jadi charity hari ini digunakan untuk membelikan kaki palsu untuk anak-anak tunah daksa. Jadi kalau misalnya Miss Helen share screen, buat siapa sih sebenarnya Starland bikin charity ini? Jadi kita ada satu Oke, bentar ya. Helen ada sedikit video yang mau ditampilin. Kenalkan, nama saya Christian, umur 19 tahun, asal saya dari Cisoka, Kabupaten Tangerang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, ayah saya sebagai buruh lepas, ibu saya jualan gorengan keliling kampung menggunakan sepeda. Kegiatan sehari-hari saya di rumah membantu ibu saya memasak gorengan sampai menyiapkan dagangannya ke sepeda. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha, jadi orang sukses, membahagiakan kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya sampai sejauh ini. Waktu kecelakaan pun waktu itu saya sama istri begitu udah dioperasi di rumah sakit itu udah diamputasi, saya udah pasrah, udah musibah gitu kan, nggak ada yang mau juga nggak ada yang tahu. Jadi itu berjalan dengan adanya.
penting anak tetap kasih semangat. Harapan saya untuk anak saya sih yang kedepannya bahagia buat dia, kesenangan buat dia, orang tuanya bisa mendoakan aja. Halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal ada charity option seperti yang tadi udah bisa bilang. Hasilnya akan seluruhnya disumbangkan ke wahana ke visi Mahakarya. Silakan Salim. Nah, dengan campaign makin kini kembali nih buat mami yang rindu untuk saling membagi dan memberikan kasih, gampang banget Mam, dengan beli barang-barang dari kita aja, oke banget, dan tentunya banyak banget. Ada barang apa aja sih di sini? Di sini barangnya bagus semua, ada perlengkapan bayi, masih ada mainan, masih banyak barang-barang lain bagus-bagus. Nah, caranya gampang banget. Nanti setelah ditunjukin barangnya dan harga paling murahnya, mami atau orang tua di rumah boleh langsung komen dengan kelipatan Rp10.000. Nanti harga tertingginya akan dipemenangkan dan boleh menggunakan barang tersebut. Seperti itu ya, supaya nggak langsung lagi. Gimana kalau kita langsung mulai? Oke, kita mulai Miss Del. Ya. Ya, Mami, saat ini saya membawakan perlengkapan bayi. Di sini ada satu paket perlengkapan bayi. Di sini ada tempat buat mandiin baby. Di sini ada buat pelindung kepala baby. Dan yang ketiga, di sini ada untuk menyusui, Mam. Ini gampang banget. Ini murah banget, Mam. Satu paket ini hanya 60.000 aja buat baby. Dan ini Mami, ini oke banget buat dipakai mandi. Dan ini buat melindungi, kan masih lunak nih, Mam. Kepala baby itu masih sangat lunak. Tapi dengan adanya ini melindungi banget. Betul, Miss Del? Betul. Jadi 3 barang ini hanya dengan Rp60.000 saja. Yang mau, yang tertarik boleh langsung komen ya. Rp70.000. Oke, sambil kita nunggu orang-orang yang lebih juga. Jadi ini kita jelasin yang pertama ini ada bantuan untuk menyusui. Nanti bisa dipakai juga di daerah pinggang supaya nanti kalau orang mandi di rumah menyusui nggak pegal. Barang kedua ini untuk kepala baby bersandar. Karena cara pakainya seperti ini. Gampang banget ya, Mam. Untuk melindungi bagian kepalanya masih lunak. Yang mau masih boleh komen ya dengan tembakan Rp10.000. Betul. Dan barang ketiganya adalah untuk babynya mandi. Itu barangnya. Nah, ini untuk mandi baby. Betul. Nah, kita pastikan barangnya semua masih bagus-bagus, belum ada cacatnya, belum ada rusak. Oke, dari awal Rp60.000. Ini bantalnya juga masih empuk, barangnya masih bagus-bagus. Yang masih mau boleh komen ya, kalau nggak kita mulai nih. Rp80.001, Rp80.002, dan ada lagi yang kalau boleh komen kami terakhir. ini 3 loh, Mam. Masuk dapat 3 barang. Iya, betul, 3 Bang. Dan Terakhir ya, Rp80.003. Oke, selamat buat Mami siapa? Herdianti. Oke, selamat. Ini Mami Herdianti. Dapat 3 barang ya. Langsung bungkus ya. Oke, barang selanjutnya. Ini ada yang pertama mainan train. Ini perginya buatan Jepang karena dia misalnya masih bisa Jepang seperti ini. Dia masih dalam box ya Mami, jadi masih ibaratnya masih bagus dalam box. Nanti bakal dapat boxnya juga. Ini 2 barang ini dapat Rp70.000. Yang barang keduanya adalah bukunya tentang ham. Ini adalah buku yang bisa bagus banget apalagi buat yang mau melatih anak-anak atau babynya tentang emotion, tentang sentuhan dan rasa. Jadi di sini dia ada teksturnya. Jadi anak-anak atau baby di rumah bisa belajar tentang tekstur, tentang perasaan, terkejut. Jadi di sini dia sensory book juga. Jadi anak-anak bisa sambil belajar sensory juga di buku ini dengan perasaannya dia atau emotionnya dia. Dia bukunya gini, sebel ini Mami. Jadi kalau misalnya anak-anaknya masih kecil gak usah takut bukunya bakal rusak, kelipet atau sobek karena ini gak gampang rusak. 2 barang ini hanya dengan Rp70.000 saja. Yang mau boleh langsung komen, apalagi mamanya di rumah masih mau ngelatih perasaan anak-anaknya tentang emotion, tentang sensori, tentang ajaran anak-anaknya. Ini bagus banget bukunya. Ini oke, Rp60.000. Ini penerbitnya dari PT Lubang Kelinci Indonesia. Ini masih sebetulnya Rp90.000. Masih boleh komen ya. Kekurangannya sedikit sobek di belakang, tapi depannya masih bagus. Oke, Rp100.000. Kalau gitu kita mulai hitung ya. Rp100.001. Yang mau masih boleh komen. 110. Kita hitung lagi. 111. 112. 113. Oke, berarti terjual dengan harga
Rp110.000 ke Mami Berliana. Terima kasih Mami Berliana. Halo Mam, di sini saya membawa 3 buah baju buat anak perempuan. Ini lucu-lucu banget, Mam. Semuanya blue warnanya. Di sini ada baju pertama. Ini usianya kira-kira untuk anak usia 2 sampai 3 tahun aja, Mam. Ini lucu banget, Mam. Ini 3 udah 90.000, Mam. Ini lucu banget, Mam. Ini satu style gitu, Mam, atas bawah. Dan ini untuk baju yang keduanya, untuk anak usia 2 sampai 3 tahun. Buat anak perempuan ini lucu banget, Mam. Dan ini bahannya jeans. Ini bagus banget, Mam. Ini 90.000. Bahannya jeans. Lucu banget, cantik banget. Ini masih bersih, wangi banget, Mam. Masih wangi sabun laundry-nya. Wah, wangi banget sih, Mam. Ini 90.000 3. Ini lucu banget, Mam. Jeans buat anak-anak yang di rumah, buat hangout, buat pergi, buat main, buat zoom. Boleh, Mama, langsung komen aja 90.000 3 baju. Ini lucu banget, Mam. 90.000 3 baju. Oke, Mami, saya mulai hitung ya, Mam. 90.000 1, 90.000 2, dan 90.000 3. Oke, selanjutnya. Oke, barang selanjutnya ada mainan anak-anak lagi. Yang pertama adalah buku. Bukunya ini dia bahannya depannya dari kain, jadi sebenarnya bisa dicuci. Kemudian ini buatan dari Tiny Love, A Stroller in the Park. Jadi ini bukunya kalau dibuka bisa seperti ini. Ini harganya 90.000 dapat 2 item ya. Seperti ini kalau dibuka bukunya. Jadi ada pop up, dia pop up book, kalau dibuka dia bisa keluar. Seperti ini. 90.000 dapat 2 ya. Ini juga bahannya tebal dan oke. Ini juga masih cukup bersih.